pikiranku di tanganmu, ku serahkan di saat aku lemah. Ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita selalu bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Jumat 31 Maret 2023, yang mengambil judul Tuhan menjadi terangku. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Mika 7 ayat 8, berbunyi, "Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Unak ko malas di roha ale musuhku midau, ay tinggat piau sehehe duau buse, ay hudul piau nuaing ibasa kahulumon Jehovah do anodang diau." Saudara yang kekasih, Raja Daud mengetahui apa artinya diserang secara emosional, verbal, dan fisik. Dalam usia muda, ia diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel berikutnya. Meskipun Daud melayaninya dengan setia, Saul cemburu pada calon raja dan memutuskan untuk membunuhnya. Daud harus bersembunyi dari Saul di gua-gua, sementara kebohongan diberitakan tentang dia di seluruh kerajaan. Namun Daud tidak pernah berkata buruk terhadap Raja Saul. Ia tidak pernah membalas, karena Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi raja yang mengikuti hati Tuhan. Sama seperti Daud, Mika juga mengucapkan nada yang hampir sama. "Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Mika tidak perlu menghabiskan seluruh energinya untuk membela dirinya, karena dia percaya Tuhan sebagai pembelanya.
dibutuhkan iman dan kerendahan hati untuk mempercayai Tuhan, tetap tenang saat kita diserang, saat kita disalahpahami, dan saat desas-desus menyebar tentang kita. Bagaimana kita menghadapi orang yang menyerang kita? Tidak perlu kita membiarkan Tuhan menghadapi mereka. Percayakan Tuhan sebagai pembelamu. Tuhan tidak hanya mau membela kita, tapi Dia juga mau bersekutu dengan kita. Saat kami berlindung padamu, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka. Engkau melindungi kami, sehingga pesta sukacita kami berlangsung sepanjang malam. Jika saat ini kita sedang berada dalam panasnya pertempuran, Tuhan mengetahuinya. Mungkin kita berjuang untuk pekerjaan, atau berjuang untuk kesehatan, berjuang untuk kewarasan kita, atau berjuang untuk harga diri kita. Saat pertempuran sedang berlangsung, Tuhan selalu berada di pihak kita. Kasih Bapa kepada kita tidak dapat diukur hanya sebatas pencapaian jasmani. Ketika segala sesuatu bisa kita raih dan miliki, atau ketika sesuatu berjalan baik-baik saja, kita menganggap kasih Bapa itu besar buat kita. Tetapi bagaimana ketika banyak rencana kita yang gagal, atau keadaan sulit tidak kunjung pergi dari hidup kita? Apakah kita masih menganggap kasih Bapa itu besar? Dalam ayat renungan hari ini, di tengah-tengah kemerosotan akhlak orang Israel, Nabi Mika menaruh harap kepada Tuhan. Ia menunggu-nunggu kasih Allah untuk menyelamatkannya. Itulah sebabnya ia berkata kepada musuhnya, "Janganlah bersuka cita atas aku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Mari belajar saudara memiliki iman dan keyakinan yang utuh bahwa kasih Tuhan tetap tersedia bagi kita yang percaya. Apapun situasi yang sedang kita alami, saat kita jatuh atau saat kita dalam gelap, kasih-Nya tetap besar buat kita. Saudara pasti ingat kisah dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika anak bungsu yang telah berbuat dosa datang kembali kepada bapaknya, apakah kasih Bapa masih ada untuk anaknya? Jawabannya iya. Inilah gambaran kasih Bapa di surga. Bapa selalu menginginkan keselamatan bagi anak-anaknya. Untuk itu, kita perlu mengenal lebih dalam lagi kasih Bapa. Dalam setiap kejadian yang kita alami, baik dalam fase kehidupan yang menyenangkan atau menyedihkan, kita harus ingat bahwa kasih Bapa selalu sempurna bagi kita. Jadi, teruslah kejar pengenalan akan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap penopangmu dalam segala kemelut yang kamu hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang selalu menyertai hidup kami, yang selalu mengajari kami untuk melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Kami senantiasa dalam gangguan hidup di dunia ini. Kemelut-kemelut kami hadapi, dan sering kami jatuh. Oleh karena itu, berikan kami kekuatan baru selalu untuk dapat terlepas dari kungkungan
kemelut yang kami hadapi itu. Biarlah Tuhan menolong kami. Tanpa Tuhan, tidak mungkin bisa kami melakukan kebaikan. Kepadamu Tuhan kami berserah. Kami sadari hanya bersama Tuhan semuanya dapat kami lalui dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas!